Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Noval dan Bapak Aam sebagai dosen pengampu dari mata kuliah perkembangan fisik dan motorik AUD. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Sri Mulyani dengan NIM 12221000066 dari Prodi PIAUD. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan tugas akhir dengan judul perbandingan tahap perkembangan motorik AUD menurut Harlock dan Sandrock. Nah, langsung aja ke materi. Apa sih tahap perkembangan anak usia dini? Nah, tahap perkembangan anak usia dini merupakan suatu tahapan pesat yang terjadi pada diri anak. Adapun fisik motorik. Nah, fisik motorik ini merupakan salah satu aspek perkembangan yang seringkali menjadi bahan perhatian di kalangan atau lembaga pendidikan anak usia dini ini. Nah, nyatanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kehidupan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, adapun tahap pertama yang harus dikembangkan kepada anak menurut Harlock dan Sandrock. Menurut Harlock, tahap perkembangan pada anak umumnya sudah menguasai sebagian besar keterampilan motorik kasar, sementara keterampilan motorik halus baru mulai berkembang yang diawali dengan kegiatan yang amat sederhana seperti memegang sendok atau memegang pensil. Nah, sedangkan menurut Sandrock, tahap perkembangan anak yang harus dikembangkan yaitu aspek perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini jadi lebih tertekankan pada koordinasi gerakan motorik halus dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang sesuatu pada objek dengan menggunakan jari tangan, di mana keterampilan motorik halus dapat memerlukan koordinasi mata dan tangan. Nah, adapun tahap perkembangan motorik halus menurut Harlock, yang pertama yaitu tahap refleksi dari umur 0 sampai 2 bulan. Pada tahap ini bayi memiliki refleks-refleks yang terjadi secara otomatis seperti menggenggam refleksif dan menghisap. Nah, gerakan-gerakan ini membantu bayi untuk bertahan hidup dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Terus yang kedua yaitu ada tahap prakontrol dari usia 2 sampai 4 bulan. Nah, pada tahap ini bayi mulai mengembangkan kemampuan mengontrol gerakan-gerakan tubuhnya secara sadar. Nah, mereka dapat menggerakkan tangan dan kaki secara lebih terkoordinasi, serta memulai menggenggam benda dengan sengaja. Terus yang ketiga ada tahap kontrol awal dari umur 4 sampai 7 bulan. Pada tahap ini bayi mulai mengembangkan kemampuan mengontrol gerakan-gerakan halusnya dengan lebih baik. Nah, mereka dapat mengambil dan melemparkan benda dengan lebih presisi serta mulai menggunakan ibu jari dan jari-jari untuk mengembangkan benda. Nah, adapun yang keempat yaitu tahap kontrol lanjutan dari umur 7 sampai 12 bulan. Pada tahapan ini bayi semakin mahir dalam mengontrol gerakan-gerakan halusnya. Mereka pun dapat menggunakan ibu jari dan
jari-jari dengan lebih terampil untuk mengambil, memegang, dan melepaskan benda. Nah, selain itu, bayi juga mulai belajar menggunakan alat-alat seperti sendok dan pensil. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan motorik halus menurut Sandrock. Pada usia 12 bulan, anak mampu mengambil benda kecil dengan ujung ibu jari dan jari telunjuk. Yang kedua yaitu pada usia 18 bulan, anak mampu menyusun 3 balok mainan. Yang ketiga, pada usia 24 bulan, anak mampu membuka botol dengan memutar tutupnya. Dan yang keempat, yaitu pada usia 26 bulan, anak mampu meniru garis tegak, garis datar, dan lingkaran. Nah, yang selanjutnya yaitu umur 48 bulan. Anak mampu memegang pensil dengan ujung jari. Nah, yang terakhir, pada umur 60 bulan, anak mampu meniru tanda tambah gitu. Dan kotak 9 pengembangan motorik halus di pendidikan anak usia dini. Nah, jadi tidak lepas dari peran guru sebagai pendidik dalam proses menstimulasi keterampilannya. Jadi kesimpulannya yaitu tahap perkembangan pada anak usia dini merupakan suatu tahapan pesat yang terjadi pada diri anak, seperti masa di mana anak-anak senang bergerak. Saat terjaga hampir seluruh waktu selalu anak gunakan untuk bergerak, baik itu berlari, memanjat, melompat, melempar, menaiki tangga, menggantung, menggambar, ataupun kegiatan sederhana lainnya. Harlock juga mengatakan bahwa perkembangan fisik motorik bertujuan agar anak mampu mengontrol gerakan kasar secara sadar dan untuk keseimbangan, serta mampu mengontrol gerakan halus. Perkembangan fisik motorik adalah semua gerakan yang mungkin dilakukan oleh seluruh tubuh. Sedangkan menurut Sandrock, aspek perkembangan anak yang harus dikembangkan itu perkembangan motorik halus. Nah, perkembangan motorik halus pada anak usia dini ini lebih ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus dalam hal yang berkaitan dengan kegiatan atau meletakkan, memegang sesuatu objek dengan menggunakan jari tangan, di mana keterampilan motorik halus memerlukan koordinasi mata dan tangan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.